Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Jumat 26 Mei 2024, Ofisi Pekan keempat, Hari Minggu Paskah keempat. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Mada. Ini sungguh hari Tuhan, hari penuh kesukaan. Dosa kita dibersihkan oleh darah suci Tuhan. Oh, betapa mengagumkan bahwasanya cinta Tuhan
berhasil meniadakan ketakutan yang menekan. Oh, betapa menakjubkan bahwasanya kematian berhasil mengembalikan hidup yang tak terkalahkan. Terpujilah Kristus Tuhan, Kau kalahkan kematian. Engkau dibangkitkan Bapa dengan kekuatan Roh-Nya. Amin. Pendarasan Mazmur. Para leluhur telah menyampaikan kepada kami karya-karya Tuhan yang agung dan perbuatan dahsyat yang dikerjakannya. Haleluya. Mazmur 77. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Dengarkanlah ajaranku, hai bangsaku. Perhatikanlah kata-kata mulutku. Aku hendak menyampaikan pepatah dan mengisahkan amsal dari zaman dulu. Ajaran ini kami dengar dan kami ketahui dari para leluhur yang menyampaikannya kepada kami. Kami tidak mau menyembunyikannya kepada cucu mereka, tetapi kami meneruskannya kepada angkatan yang berikut, yaitu karya-karya Tuhan yang agung dan kemegahannya, perbuatan dahsyat yang dikerjakannya. Tuhan mengeluarkan ketetapan bagi bangsa Yakub. Ia memberikan hukum kepada umat Israel. Bahwasanya segala perintah Tuhan kepada para leluhur harus diberitahukan kepada anak-anak mereka, supaya angkatan berikut dan keturunannya menceritakannya lagi kepada anak-anak mereka. Maksudnya ialah agar mereka menaruh kepercayaannya pada Allah dan tidak lupa akan karyanya yang agung, agar mereka selalu menepati perintah Allah dan tidak menjadi seperti leluhur mereka, yaitu angkatan penyeleweng dan pemberontak yang tidak lurus hatinya dan tidak setia kepada Allah. Putera-putera Efraim yang dipilih Allah sebagai pasukan pemanah, melarikan diri pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah
dan enggan hidup menurut hukumnya. Mereka telah lupa akan karyanya yang agung, akan perbuatan megah yang diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan leluhur mereka Allah mengerjakan mujizat. Di tanah Mesir, di padang Soan, di belahnya laut dan di seberangkannya mereka, ditegakkannya air bagaikan bendungan. Dipimpinnya mereka dengan awan di waktu siang, dan di waktu malam dengan cahaya api. Di belahnya wadas di padang gurun, digenanginya padang belantara yang luas. Dipancarkannya sungai dari dalam wadas, dialirkannya air bagaikan bengawan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para leluhur telah menyampaikan kepada kami karya-karya Tuhan yang agung dan perbuatan dahsyat yang dikerjakannya. Haleluya. Para putra Israel makan mana dan minum dari batu karang rohani, ialah Kristus. Haleluya. Namun mereka berdosa terus terhadap Allah, memberontak melawan Allah yang maha tinggi di padang Kersa. Mereka mencobai Allah dalam hati dengan menuntut makanan untuk dilahap. Mereka berkata kepada Allah, masakan Allah sanggup menyajikan hidangan di padang gurun? Memang betul Allah telah memukul wadas, sehingga air berpancaran membanjirkan sungai. Tetapi adakah Ia sanggup pula menghidangkan roti, atau menyediakan daging bagi umat-Nya? Mendengar itu amat marahlah Tuhan. Api murkanya bernyala-nyala melawan keturunan Yakub, dan meledaklah keberangannya terhadap bangsa Israel, sebab mereka tidak percaya kepada Allah
dan tidak berharap akan keselamatannya. Meskipun demikian diperintahkannya angkasa, dan dibukanya pintu langit, maka dihujankannya mana sebagai santapan mereka, dan diturunkannya makanan dari langit. Manusia menikmati hidangan malaikat, bekal berlimpah disediakan oleh Allah. Dari langit dilepaskannya angin timur, dan dari benteng yang diutusnya angin selatan. Maka dihujankannya bagi mereka daging sebanyak debu, dan burung sebanyak pasir di laut, yang jatuh di tengah tempat kediaman mereka, di sekeliling perkemahan Israel. Maka mereka makan dan minum sampai kenyang. Dengan demikian dipenuhinya keinginan mereka. Namun mereka mulai lagi bersungut-sungut, sedang makanan masih ada dalam mulut mereka. Maka berkobarlah amarah Allah terhadap mereka. Dibunuhnya para gembong mereka, dan ditewaskannya para teruna Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para putera Israel makan mana dan minum dari batu karang rohani, ialah Kristus. Haleluya. Teringatlah mereka bahwa Allah pelindung yang menyelamatkan mereka. Haleluya. Sekalipun demikian mereka masih berdosa terus, dan tidak percaya akan karya Allah yang megah. Maka dilenyapkanlah hari-hari mereka bagaikan angin, dan tahun-tahun mereka bagaikan impian. Apabila Allah membunuh mereka, mereka mencari Dia. Mereka bertobat dan mendekati Allah dengan sungguh-sungguh.
Lalu teringatlah mereka bahwa Allah pelindung mereka, bahwa Allah yang Maha Tinggi menyelamatkan mereka. Tetapi mereka memperdaya Allah dengan mulut, dan lidah mereka membohongi Dia. Hati mereka tidak bersau pada Allah. Mereka tidak setia akan perjanjiannya. Tetapi Allah yang rahim mengampuni dosa mereka dan tidak membinasakan mereka. Berulang kali Ia menahan amarahnya dan tidak melampiaskan keberangannya. Teringatlah Ia bahwa mereka hanya manusia lemah, bagaikan angin berlalu yang tidak kembali. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Teringatlah mereka bahwa Allah pelindung yang menyelamatkan mereka. Haleluya. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 5 sampai 35. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus,
Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia, yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu, bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat." Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka.
Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama pastor dari Ars atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-247. Tuhan bergerak lebih cepat untuk mengampuni seorang pendosa berat, melebihi kecepatan seorang ibu yang menyelamatkan anaknya dari ancaman kobaran api. 248. Sebuah perbuatan yang menyenangkan Tuhan harus memenuhi 3 syarat, yakni dilakukan dengan sungguh-sungguh, tanpa pamrih, dan tekun. 249. Para martir tidak akan menjadi martir jika mereka tidak menolak untuk tidak patuh pada perintah Allah. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita melambungkan mada Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami Kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut Kau kalahkan.
Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau. Kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Kami serahkan ya Tuhan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik antar negara pada akhir-akhir ini. Delikkanlah mata para pemimpin mereka akan keberadaan-Mu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat di dalam membawa bangsa ini di dalam tahun 2024 ini. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Allah pokok kebebasan dan keselamatan kami, Engkau telah menebus kami dengan darah putra-Mu. Dengarkanlah permohonan kami, supaya kami memperoleh hidup dalam Engkau dan menikmati keselamatan yang kekal. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel ini, sehingga kita dari berbagai tempat bisa dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.